kita tanamnya cuma satu, tapi bisa tumbuh 1000. Melunasi hutang itu dari hasil labu siam hanya membutuhkan 1 kali tanam saja, dan kita bisa memanennya berkali-kali. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan, ya, seperti pucuk gini. Pucuk pada labu siam, batangnya ya, yang pohon pada batang utama ataupun pada cabangnya. Kalau dia sudah memucuk seperti ini dan dia sudah membawa buah, misalkan membawa buah kecil atau setelah bunga ya, atau bunga, kalau kita pindahkan seperti ini ya, biasanya dia akan mati. Dia merambat kemana-mana, bisa menjalar kemana-mana, meluas kemana-mana. Pokoknya misalkan kita tanam, di situ mana ada kayu atau ada lompatan bagi labu siam untuk tumbuh, maka dia akan diliwati sama labu siam. Nah, bagaimana cara supaya labu siam ini tidak mati? Kita tinggal potong saja pucuknya supaya dia tidak kemana-mana. Kalau kita pindah, biasanya buahnya akan rontok. Kalaupun tidak rontok, biasanya buahnya itu akan membusuk. Sudah berkali-kali saya menyampaikan bahwa labu siam itu adalah ide usaha kecil yang sangat menjanjikan, apalagi kalau kita menanam itu pekarangan ya. Kalau di pekarangan saja kita sudah bisa menghasilkan hasil yang sangat luar biasa, apalagi kalau kita mempunyai ladang atau lahan yang sekiranya itu agak luas, mungkin di sawah atau mungkin di perkebunan, maka itu akan bisa menjadi peluang bagi kita. Menanam labu siam yang untuk di skala rumahan atau untuk di pekarangan itu sebetulnya tidak membutuhkan bibit yang banyak. Cukup 6 biji saja. Kurang juga boleh, misalkan 3, 2, 4, atau 5 gitu juga nggak apa-apa. Namanya juga di pekarangan ya. Nanti kalau kita sudah mengetahui hasilnya, pasti kita akan lebih semangat lagi dan kita akan memperluas lagi untuk lahan labu siamnya. Itu pasti, biasanya memang seperti itu. Untuk coba-coba biasanya menanam 1 biji, 2 biji, sampai 6 biji itu nggak masalah. Untuk skala rumahan yang saya terapkan atau dari berbagai teman-teman saya juga ada yang juga menanamnya itu di pekarangan. Dan alhamdulillah dari pekarangan itu bisa melunasi hutang-hutang yang saya miliki atau teman-teman miliki seperti itu. Mungkin terdengar agak konyol, dari masa sih dari labu siam saja bisa melunasi hutang kan gitu. Tapi sebentar dulu, seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa labu siam itu hanya membutuhkan 1 kali tanam saja dan kita bisa memanennya berkali-kali. Anggap saja kita tanamnya cuma 1, tapi bisa tumbuh 1000. Nah, karena gini, kita menanamnya hanya 1 ya, tapi dari bibit yang kita tanam cuma 1 biji itu biasanya itu langsung tumbuh akar utama, batang utama ya. Nah, dari batang utama itu sekiranya sudah menjadi 5 meter atau 7 meter, biasanya kan kita memproning pucuk. Nah, setelah proning pucuk, dia kan sudah tidak mau memanjang lagi. Lalu dia akan mencabang ke samping. Nah, dari samping itu yang dikatakan tumbuh 1000. Kita melunasi hutang dengan hasil kerja kita harian. Dari kerja pabrik, dari kerja buruh, ataupun dari kerja kantoran. Nah, kalau semisalkan kita mempunyai tanaman labu siam di pekarangan, jadi kita bisa melunasi hutang itu dari hasil labu siam. Dan sedangkan hasil dari kerja kita harian, dari kerja di pabrik, kerja menjadi orang kantoran, itu akan menjadi utuh atau bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Lokasi yang sedang saya kunjungi ini adalah milik tetangga saya. Tetangga saya ini dulunya tidak menanam labu siam, tapi sekarang lihat nih, bahwa di rumahnya ini, di samping kirinya itu sudah ada labu siamnya. Lalu di samping kirinya juga ada labu siamnya juga. Di atasnya itu juga ada labu siam juga. Terus yang sebelah sana itu juga labu siam juga. Jadi semua rumahnya itu pekarangannya ditanami labu siam semua. Padahal dulu itu tidak terpikirkan bahwa labu siam itu bisa
menjanjikan atau bisa menghasilkan yang sangat luar biasa. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa dulu yang meremehkan sekarang malah ikut-ikut menanam. Para-paranya agak pendek ya, karena dulu memang agak tinggi, tapi lama-kelamaan yang arah ke sini itu kan ini semakin rendah tempatnya. Jadi memang agak diperpendek supaya perawatannya itu lebih mudah, dan juga untuk cara panennya itu bisa lebih mudah. Ini menurut saya sudah cukup lumayan luas untuk skala rumahan, dan ibu ini biasanya untuk per 3 hari panennya itu mencapai sekitar 150 kilo. Itu per 3 hari. Itu dengan lahan sekitar 5 kali 4 meter, terus 2 kali 6 meter, 2 kali 8 meter, sama 2 kali 4 meter. Jadi ada 1, 2, 3, 4 lahan. 4 lahan atau 4 para labu siam. Dan juga banyak sekali dari teman-teman itu yang berkomentar dan bertanya, apakah ditanam di dataran rendah atau di hawa panas, ia bisa tumbuh bang? Nah, pertanyaan seperti itu, padahal sudah sering kali saya sampaikan di video-video saya, bahwa menanam labu siam di dataran rendah atau di hawa panas itu bisa, tapi ada baiknya kalau kita menanam itu di pot saja. Coba teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang sama bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya terangkan lebih jelas, lebih detail. Kita akan membahas keseluruhan dengan modal labu siam untuk ditanam di pekarangan rumah. Nah, labu siamnya kita beli 1 kilo. 1 kilo itu entah itu nanti dapatnya berapa, 1, 2, 3, sampai 5, itu terserah. Nah, nanti itu kita tambah modal lagi untuk membangun para-para. Nah, para-para ini bisa kita gunakan dari bambu bekas, kayu bekas, tali bekas, atau karet bekas. Karet bekas itu biasanya karet ban ya, karet roda itu biasanya hitam kayak ini. Nah, kalau kita memiliki barang-barang bekas itu, nanti kita tidak perlu beli, kecuali kalau kita memakai kawat. Ya memang kalau untuk kawat sih, untuk durasi umurnya memang lebih panjang, lebih kuat. Tapi kita membutuhkan modal. Menurut saya, pemula atau untuk mengawali sebuah usaha itu ada baiknya kita melangkah dari yang kecil dulu. Dari beberapa bibit, dari alat seadanya dulu, dari alat-alat yang sudah ada di rumah kita manfaatkan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil yang memuaskan, baru kita memperluas atau memodifikasi usaha kita. Misalkan yang awalnya menggunakan bambu bekas, lalu kemudian kita bangun, kita perbarui menggunakan kawat biar supaya kuat, seperti itu ya. Dulu itu pas waktu saya bisa melunasi dengan labu siam atau dengan menanam labu siam, saya bisa melunasi utang saya itu, dulu yang saya pikirkan itu hanya satu, gimana supaya cara ini bisa saya sebarluaskan bagi teman-teman saya juga yang memiliki nasib atau kebutuhan yang sama dengan saya. Nah, dari situ saya membuka channel YouTube ini, lalu untuk melebarluaskan atau untuk men-sharing kepada teman-teman yang ingin membudidayakan labu siam. Ayo kita sukses bersama dan maju bersama. Perihal tentang bibit, nah ini sangat banyak sekali dari para sahabat cerita alam Indonesia yang bertanya tentang pembelian bibit. Dulu memang saya menyediakan bibit dulu ya. Dulu saya memproduksi bibit, itu saya sediakan untuk teman-teman saya yang ingin memulai usaha serupa dengan saya. Nah, lama-kelamaan alhamdulillah dari pihak YouTube sendiri sudah menyediakan affiliate atau sudah membuka toko bibit labu siam. Nah, bagi teman-teman nanti ada di video ini, di bawah ini nanti ada tulisan pada video ini, di situ nanti ada produk bibit labu siamnya. Mungkin teman-teman jika minat atau jika tertarik bisa klik di link tersebut. Untuk mengawali usaha itu menurut saya
jangan terlalu muluk-muluk lah. Jangan berpikiran, wah saya punya lahan 1 hektar, tak tanam 1 hektar. Nah, menurut saya lebih baik itu kita mulai dari pekarangan rumah dulu. Yang seperti saya lakukan, dari teman-teman saya yang sudah dilakukan juga seperti itu. Dari pekarangan rumah, kita memulai usaha yang paling kecil. Nah, setelah ada hasilnya, baru kita melebarkan sayap mungkin di perkebunan atau mungkin di persawahan. Jadi menurut saya, kata singkat dari video ini adalah tanaman labu siam, tanam 1, tumbuh 1000. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses dan salam sejahtera. Salam edukasi.